أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sudah menyiapkan buku tulis anak-anak sama pulpennya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Sudah, Pak. Nanti dicatat. Sudah, Pak. Ini Pak Fuad akan share lagi. Ya. Sudah muncul di layar HP kalian? Sudah, Pak. Ya. Yang pertama, catat itu. Tadinya 3.3 ya. Memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada berapa anak-anak? Ada berapa? Halo? Ada berapa anak-anak? Apanya, Pak? Kitab-kitab yang diturunkan ada berapa? Kitab Allah 5 ada. 5. Masa 5? Apa 25 Pak 25 4, Pak, 4. Kitab 4. Allah 25 4. Gitu. Ada 4. Ada 4. Ya, ada 4. Apa saja? Al-Quran, Zabur, Kitab Injil, Alkitab. Oh ya, Alkitab itu apa Alkitab? Tidak tahu, Pak. Alkitab itu apa? Oh, Injil. Kitab agamanya Katolik. Kitabnya apa namanya? Kitab Al-Quran, apa tadi? Zabur, Taurat dan Injil. Apa? Alkitab itu nama lain. Itu tadi Injil itu tadi. Nah, itu nanti kita akan pelajari pada pertemuan yang nanti selanjutnya bersama. Ini tadi dulu. Yang kedua, menyajikan dalil nakli tentang beriman pada kitab-kitab Allah. Jadi nanti dalil yang mana Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang kitab-kitab Allah. Ini kita akan pelajari. Kemudian yang ketiga, memahami bahaya minum-minuman keras. Minum-minuman keras, judi dan pertengkaran. Jadi yang dinamakan minuman keras itu apa, judi itu apa, pertengkaran itu apa, jadi kita akan bahas. Kemudian menyajikan dampak negatif atau bahaya mengonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Ada yang pernah minum minuman keras? Ada nggak? Enggak ada, Pak. Enggak lah. Pernah lihat, Pak. Pernah lihat es batu? Es batu minuman keras, bukan es batunya ya anak-anak ya. Jadi minuman keras maksudnya minuman yang dapat menimbulkan efek negatif, dapat berbahaya bagi diri kita, yang merusak akal, yang merusak fisik. Itulah yang namanya minuman keras. Itu berbahaya, dilarang oleh agama. Kemudian memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Ini diharapkan kalian bisa memahami
Berlaku jujur dan adil. Jujur di sekolah, jujur di rumah, jujur di masyarakat. Jujur di sekolah itu apa contohnya? Contohnya apa? Jujur di sekolah. Halo? Kalau ulangan enggak nyontek. Kalau Nggak nyontek, Pak. terus apa lagi? Nggak kerja sama sama orang kalau nggak disuruh kerja sama. Oh iya. Jadi banyak ya yang bisa kita terapkan berlaku jujur di sekolah tadi. Contohnya tadi tidak mencontek, tidak apa namanya, tidak mengambil barang yang lain untuk mencuri. Kemudian Tidak berbohong pada guru atau teman. gimana, Sarah? Tidak boleh berbohong pada Ya, guru maupun teman. oh, tidak boleh tadi kalau di kantin gitu ya, belinya makannya gorengannya 3 bilangnya 1, itu tidak boleh. Nah, dan yang lainnya kemudian jujur di rumah ya tadi kalau sama orang tuanya berkata yang jujur, tidak boleh berbohong. Boleh nggak bohong anak-anak? Tidak boleh, Pak. Boleh nggak? Tidak boleh, Pak. Enggak, Pak. Tidak. Dasarnya tidak boleh, tapi ada nanti ya, nanti di pertemuan Boleh jika mendesak. boleh berbohong asal nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ada hal-hal yang diperbolehkan tadi tidak jujur, tapi harapannya ya jujur, harapannya jujur. Jadi kalau sulit untuk jujur karena mendesak tadi, contohnya ya satu saja, contohnya yang boleh tidak jujur adalah ini, memberitahukan strategi perang. Jadi tidak boleh begitu ya, tidak boleh memberitahukan strategi perang kepada yang lawannya, itu tidak boleh. Jadi apabila diberitahukan kepada yang lainnya ya ini bisa fatal. Jadi boleh nggak jujur, dibohong gitu ya, untuk keselamatan diri. Itu salah satu contoh. Selanjutnya, mempraktekkan atau memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Jadi sholat sunnah yang berjamaah itu apa saja, kemudian sholat sunnah yang munfarid atau sendiri itu apa saja. Coba papatannya, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah apa saja anak? Sholat 2, Pak. Sholat 2. Sholat duha, Sholat tasbih. sholat tasbih, sholat apa? Taraweh ya. Taraweh bener, taraweh ya. Taraweh itu mesti seringnya berjamaah. Sholat duha bener nggak? Iya, benar. Pernah nggak lihat sholat duha berjamaah? Tidak tahu. Nggak tahu. Pak. Nggak pernah. Enggak pernah. Sholat duha itu sholatnya dianjurkannya sendiri ya anak-anak, nggak sendiri. Sholat Id, Pak. Gimana? Sholat id ya bener, sholat id betul. Sholat id itu berjamaah anak-anak. Boleh nggak sendiri sholat idnya? Boleh? Boleh. Boleh. Kamu pernah nggak sholat id sendirian? Enggak pernah. Enggak Tapi pernah. kenapa bilang boleh? Masjid, Pak. Masjid. Maksudnya? Enggak sholat bareng-bareng gitu. Iya, sholat id itu ya bareng-bareng. Mm. Nah,
tapi ada yang membolehkan. Kenapa? Ya tadi mungkin kalau sholat di luar, apalagi di pandemi seperti ini ya anak-anak ya, bahkan ada yang menyarankan tadi batal sholat idnya, maksudnya itu tidak menyelenggarakan sholat id karena tadi situasi pandemi. Kalau seperti itu bagaimana? Maka sholat id sendirian di rumah bersama keluarga, tidak ke masjid. Begitu. Jadi sholat id hukum asalnya tadi sunahnya berjamaah. Tapi kalau jadi ada satu hal sehingga tidak bisa untuk berjamaah, ya boleh sendirian. Maksudnya sendirian itu ya bukan sholat sendiri saja di rumah, punya mengadakan sholat id bersama keluarga di rumah. Itu anak-anak ya, paham ya anak-anak ya? Bisa? Mbak. Itu nanti kita akan lebih jelasnya nanti. Kemudian tata cara sujud syukur, sujud sahwi dan tilawah. Ada yang pernah sujud syukur? Enggak, Pak. Enggak ada. Enggak pernah ya. Kenapa enggak pernah? Enggak tahu caranya. Kenapa? Iya. Enggak tahu caranya. Enggak, kayaknya sih. Kayaknya pernah. Lu gitu kok kayaknya pernah. Harus Pernah, Pak. jadi Pak. sujud syukur, sujud karena mendapatkan nikmat dari Allah, baik nikmat apa saja yang diberikan oleh Allah. Nikmat mungkin sehat, kalian sehat kan satu nikmat kan. Iya, Pak. Yang lainnya ada saudara kita yang sakit, kamu sehat, alhamdulillah. Ya, saling mendoakan. Kemudian terhindar dari musibah, itu juga termasuk nikmat. Bisa makan, Pak. Gimana? Bisa makan, punya tempat tinggal, punya HP. Ya apa? Semuanya nikmat. Ya, semuanya. Nah, ini caranya mudah sebenarnya. Jadi umpamanya ya, kalian selesai sholat, ingin sujud syukur, langsung saja sujud. Niatnya mudah. Saya niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Terus takbir, Allahu Akbar, sujud. Bacaannya bacaan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu boleh. Ya ada tasbihnya, subhanallah. Sujudnya sekali saja. Terus duduk. Duduk terus salam. Untuk selanjutnya nanti kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang. Kemudian memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada Bani Umayyah. Nanti kita akan pelajari. Kemudian memahami Al-Quran, surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 63, dan surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 26 sampai 27, dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kemudian yang terakhir adalah membaca Quran, surat tersebut. Jadi nanti pada semester ini ada kalian tugas praktik membaca Al-Quran. Jadi tiap semester pasti ada tugasnya. Ditolong nanti kalian dipersiapkan. Ini jauh-jauh hari bahwa sampaikan. Nanti harapannya kalian sudah siap. Ini membacanya, ini Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat ke-63, dan Al-Isra
surah yang ke-17 ayat 26 sampai 27. Dan hadis yang terkait tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Begitu anak-anak. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nah, nanti dicatat ya. Tadi ini di buku kalian. Iya, Ini Pak. sudah Pak Fuad aja di Google Classroom-nya. Nanti kalau sudah selesai, kalian kirimkan tugasnya di kolom yang sudah tersedia. Iya, Pak. Itu saja yang dapat Pak Fuad sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.